Video ini adalah lanjutan dari video hasil analisa kami terkait update algoritma Google Mei 2022. Jika pada video sebelumnya ada satu hal yang berhasil kami temukan, pada video ini kami melengkapi dua hal lagi, sehingga kami menemukan 3 fakta menarik ya tentang arah perubahan algoritma Google. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten berita SEO terkini. Oke, kita akan masih membahas tentang update algoritma Google Mei 2022. Jika pada video sebelumnya kami membagikan hasil analisa kami terkait update algoritma Google, ya waktu itu kami hanya membagikan satu hal saja. Nah, sekarang ada 2 hal tambahan arah perubahan algoritma. Jadi total ada 3 hal yang berhasil kami temukan terkait dengan arah perubahan dari algoritma Google Mei 2022. Sebelum itu, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka, atau Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, dan Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda diskusikan. Jadi, konten kali ini saya kutip dari website ini ya. Judulnya adalah Pembaruan Google Core Mei 2022, 3 temuan besar dari Kepala SEO di Idealo. Kita langsung pada ke inti pembahasan. Beberapa temuan menarik dari Google Update Mei 2022. Spencer menemukan utas Twitter yang bagus dari Melt, Kepala SEO di salah satu perusahaan e-commerce Idealo terbesar di Eropa. Dia melakukan pekerjaan yang baik dalam menggali semras dan menyoroti beberapa temuan yang sangat menarik dan penting dari Google USA yang akan membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Berikut adalah ringkasan dari beberapa hal yang dia temukan. Oke, ini adalah hal-hal yang berhasil ditemukannya ya. Ada 3 hal, tapi hal yang terakhir sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Yang pertama adalah konten video akan terus berkembang. Kami telah melaporkan munculnya video pendek baru-baru ini. Salah satu alasannya adalah semakin jelas bahwa di banyak ceruk, jika Anda berharap untuk mendapatkan peringkat, Anda perlu membuat konten video. Jadi ini sarannya ya dari Kepala SEO Idealo, yaitu Anda perlu membuat video di dalam konten Anda, atau Anda perlu menambahkan video di dalam konten Anda. Tapi bukan sembarang konten, idealnya video berukuran pendek yang menyampaikan informasi dalam paket yang mudah dicerna. Google mungkin telah melihat bahwa ketika menyertakan video pendek di SERP, keterlibatan cenderung lebih tinggi pada video bentuk pendek daripada bentuk konten lainnya, setidaknya untuk topik tertentu. Dan Mert menemukan bahwa pada dasarnya semua situs yang berfokus pada video menang besar dalam pembaruan, maksudnya pembaruan algoritma Google Mei 2022. TikTok tumbuh sebesar 90% dan YouTube sebesar 23%. Dan secara total, Melt melaporkan bahwa situs video tumbuh sebesar 25%. Jadi menurut Kepala SEO Idealo, Anda perlu menambahkan konten video di dalam konten Anda. Tepatnya konten video pendek. Yang jadi pertanyaan saya yang juga tidak dijelaskan di sini adalah apakah kita langsung memposting konten videonya di dalam website kita atau bisa kita embed dari video-video YouTube. Ya, kita masukkan ke YouTube dulu baru kita embed ke website kita. Nah, ini yang masih jadi tanda tanya besar ya. Jika Anda mempunyai informasi tentang itu, Anda boleh menulis di kolom komentar. Oke, kita masuk yang kedua ya. Yang kedua adalah spesialis mengalahkan generalis. Ini berpotensi menjadi berita bagus terutama untuk situs e-commerce dan afiliasi. Kita harus menunggu dan melihat apakah sebenarnya temuan ini tetap ada, tetapi tampaknya situs berita generalis telah kehilangan peringkat. Apa yang ditemukan Melt adalah penerbit berita besar dan luas yang biasanya mencoba memberi peringkat untuk semuanya, dari berita terkini hingga pemanggang roti mana yang harus Anda beli. Kehilangan rata-rata 4% dari peringkat mereka. Ini bisa menjadi kemenangan besar bagi semua orang yang bosan dengan situs-situs ini yang memanfaatkan DR tinggi. Kerugian ini diyakini sebagai kurangnya IT, yaitu keahlian, otoritas, dan kepercayaan dari situs berita untuk mendapatkan peringkat yang wajar untuk persyaratan konsumen tertentu. Dan jika tren ini berlanjut, ini bisa menjadi
perataan lapangan bermain yang sangat baik bagi pemilik situs khusus yang berfokus pada membangun otoritas topikal mereka. Dan itu juga terkait dengan temuan MELT lainnya yang juga sangat penting bagi pemilik situs dari segala bentuk dan ukuran untuk diprioritaskan. Jadi di sini yang kedua ya, menurut dari Kepala SEO Idealo, spesialis ya mengalahkan generalis. Jadi kalau kita mau menang untuk algoritma kali ini, kita harus menjadi spesialis, membahas satu topik tertentu. Jangan membahas banyak hal dalam satu website, tapi fokuslah pada satu topik tertentu. Sekali lagi ini menurut Kepala SEO dari Idealo. Dan ternyata ya dari dua yang dibicarakannya tadi, ini juga terjadi di website-website yang kami kelola yang peringkatnya masih stabil sampai saat ini. Ada konten videonya ya, di tempat kami biasanya kami embed dari YouTube. Kami upload dulu videonya di YouTube ya, video pendek, kemudian kami embed di websitenya. Kemudian yang kedua adalah website-website yang kami kelola yang peringkatnya masih bertahan dan masih bagus sampai saat ini adalah website-website yang fokus pada pembahasan tertentu. Tidak membahas apapun ya, tapi fokus pada topik-topik tertentu. Itulah dua yang bisa kami sampaikan saat ini ya. Selain yang ketiganya ini relate dengan video kami sebelumnya, yaitu adalah mencocokkan maksud pencarian. Ya, jadi mencocokkan maksud pencarian. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul data yang kami dapatkan setelah 1 minggu update algoritma Google berlangsung. Anda bisa tonton di sana ya tentang dari maksud pencarian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.